Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan dua kapal ikan asing berbendera Malaysia yang berlayar di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Selat Malaka. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat mengeluarkan tembakan di udara hingga nyaris menabrak kapal ikan asing yang berusaha kabur dengan menambah kecepatan. Kapal Hiu 03 milik petugas KKP berhasil menangkap KM JHF 4631B yang menangkap ikan di perairan Selat Malaka dengan alat tangkap terlarang jenis pukat trawl. Sementara kapal ikan asing berbendera Malaysia kedua, KM SLFA 4107 ditangkap oleh kapal pengawas perikanan Hiu 01. Bersama dua kapal tersebut, petugas mengamankan 7 awak kapal, masing-masing 3 orang warga negara Malaysia dan 4 orang warga negara Myanmar. Kedua kapal dibawa menuju 2 lokasi, yaitu pangkalan PSDKP Batam dan stasiun PSDKP Belawan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki selama 1 jam akan menemani Anda di iNewsroom. Dan informasi pertama di iNewsroom kita awali dari Yogyakarta, pemirsa. Gunung Merapi hari ini kembali meletus dan menyemburkan awan panas dengan jarak luncur maksimal mencapai 1.500 meter. Hingga sore tadi setidaknya terjadi 14 kali luncuran awan panas. Semburan awan panas yang keluar dari puncak Gunung Merapi ini terekam kamera pemantau atau CCTV Frikom dan Tagana Yogyakarta. Data laporan dan pengamatan BPPTKG Yogyakarta dalam 4 jam terakhir muncul pukul 6 hingga pukul 10 pagi tadi telah terjadi 14 kali awan panas dengan jarak luncuran maksimal mencapai 1.500 meter dari puncak Merapi. Awan panas juga mengarah ke barat daya ke sejumlah hulu sungai di lereng Merapi, yaitu Sungai Krasak dan Sungai Boyong. Dan pemirsa, BPPTKG Yogyakarta mencatat bahwa daerah rawan bahaya erupsi dan awan panas adalah sejumlah arus sungai di lereng Gunung Merapi serta kawasan dengan radius 5 km dari puncak. Dan hingga saat ini status Gunung Merapi masih dalam level 3 atau siaga. Dan pemirsa, sore tadi Merapi kembali erupsi, dan untuk memantau kondisi terkini dan bagaimana kondisi sekitar saat ini di pengungsian, saat ini sudah terhubung bersama kami kontributor iNews di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Tricoko. Heru. Ya, halo Lisa. Selamat malam Heru, bagaimana saat ini kondisi di pengungsian dan juga bagaimana kondisi terkini dari erupsi Merapi? Oke, baik. Nah, selamat malam. Saya mengatakan bahwasannya beberapa saat yang lalu ratusan warga di Surgo di Kabupaten Sleman, daerah Jakarta, pada waktu lebaran dan pada saat ini mengingat karena aktivitas Merapi dari pagi hingga saat ini tercatat lebih dari 23 awan panas guguran yang terjadi yang mengarah ke Kali Boyong dan juga Kali Krasak. Dan untuk radius jangkauannya sudah mencapai sekitar 2 km
yang kemudian dinilai cukup membahayakan tersebut menurut rekomendasi BPTKG radius bahaya adalah sampai 4 km. Namun demikian hal itu karena mengingat lingkungan warga di Tutgo itu sangat berdekatan dengan alur Boyong. Saat ini juga di barak pengungsian Balai Desa Purwobenang Baik, Heru, bisa Anda ceritakan bagaimana saat ini kondisi di pengungsian, terutama di masa pandemi ini, apakah para pengungsi juga dijaga protokol kesehatannya? Ya, betul sekali Dita, bahwasannya setibanya para pengungsi yang hidupnya oleh kelompok besar keturunan Indonesia, ibu dan anak-anak ini itu masuk menuju ke barak pengungsian, lebih dulu dicek suhu badan dan kemudian juga menggunakan masker dan mendapat pendampingan dari petugas gabungan dari BPBD Sleman maupun Tagana dan SAR maupun dari aparat petugas tempat. Baik, Heru, sejauh ini apakah bagaimana kondisi logistik dari pengungsi? Apakah masih ada sejumlah logistik yang sampai saat ini belum ada dan sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Baik, beberapa waktu lalu dari Kepala BPBD Sleman, Pak Nanto, menekankan bahwasanya stok logistik untuk pengungsi relatif aman. Hal ini mengingat sebelumnya barak pengungsian yang diaktifkan di barak Harjo telah dipulangkan ke para warganya yang untuk kebutuhan atau yang barak Balai Desa Purwobenang. Baik, Heru, sejauh ini apakah status Merapi masih ada di level 3 atau siaga? Ya, saat ini dari BPTKG Yogyakarta masih belum menaikkan status. Jadi status masih level siaga, ya. Radius bahaya masih sekitar kilometer ke arah Baradaya dan Selatan. Baik, berapa jarak aman warga untuk tetap beraktivitas? Jarak aman di level 3 siaga direkomendasikan 5 km dari Jakarta. Ke arah selatan dan Baradaya. Baik, sejauh ini warga di sekitar lereng Gunung Merapi memang sudah banyak yang tidak lagi menempati rumah-rumah di sana. Namun mereka ada yang masih berkebun atau bertani di sana dan juga memelihara hewan ternak di sana. Apakah mereka diperbolehkan untuk tetap mengurus kebun ataupun memberi makan ternak? Sejauh ini para pemerintah kita untuk menetap pengungsian yang kelompok rentan. Sedangkan yang tidak kelompok rentan bisa dikoordinasikan dengan gabungan yang bisa ada yang standby akan untuk persoalan besar. Rencananya kalau misalnya nanti yang meningkat, maka akan segera diberikan ke bawah. Baik. Terima kasih Heru Trijoko melaporkan langsung dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetap jaga keselamatan dan keamanan Anda saat meliput. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat memanggil penyanyi Nindi terkait kasus kepemilikan senjata api milik suaminya. Penyanyi Nindi kembali diperiksa di Polres Jakarta Barat atas perkara temuan senjata api. Nindi diperiksa di ruang Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat selama 1,5 jam dan dicecar 17 pertanyaan. Usai diperiksa, Nindi tidak menjelaskan secara rinci materi yang ditanya penyidik. Sebelumnya Nindi diperiksa sebagai saksi atas keterlibatan suaminya dalam kasus kepemilikan obat terlarang. Makasih Mas, makasih banyak. Makasih banyak. Insya Allah. Ibu maaf.
Baik, kita ke informasi terkait Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara tengah mengkaji viralnya video istri pergoki suami selingkuh yang diduga menyeret nama salah satu pimpinan DPRD. Terkait video viral yang menyeret nama pimpinan DPRD, Badan Kehormatan Dewan Sulawesi Utara angkat suara dan akan menyelidiki, mengklarifikasi dan memverifikasi jika ada aduan dari warga. Jika terbukti sesuai tata tertib, Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatan. Iya, Bu. Semua ya. Ya. Nah, di Minahasa Selatan itu kan Amurang Raya, Tengah dan Sinong Sayang itu berada di sana. Pemerintah pusat untuk memperhatikan hal ini. Jangan kita sampai warga Sumatera. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua DPRD Sulawesi Utara, Andi Silangen. Pak Andi, selamat malam. Sejauh ini Pak, sudah sejauh mana penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan? Dari informasi yang kami terima bahwa yang bersangkutan ini sudah dicopot sebagai Ketua Harian Partai tempat ia bernaung. Ya, terima kasih. Jadi saat ini DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah mendelegasikan untuk dilakukan penyidikan, verifikasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan nanti hasil dari penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dari Badan Kehormatan itu yang akan dirapatkan, terus nanti Badan Kehormatan akan memberikan sanksi sesuai dengan apa yang mereka temukan di dalam penyidikan, verifikasi dan klarifikasi, dan itu nanti akan dilaporkan ke pimpinan Dewan dan kita akan menindaklanjuti laporan BK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dan seperti tadi dikatakan bahwa sanksinya bisa teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian dari jabatan alat kelengkapan Dewan atau pemberhentian secara permanen dari yang bersangkutan. Demikian. Baik, Pak Andi, apakah dari DPRD ini masih menunggu laporan dari keluarga atau dari istrinya ataupun dari warga sejauh ini terkait dengan viralnya video ini? Ya, terima kasih. Memang dari tata tertib Dewan nomor 2 tahun 2019, di sana dikatakan bahwa penyidikan, verifikasi dan klarifikasi ini bisa kita lakukan lewat aduan baik oleh pimpinan Dewan, anggota Dewan, dan masyarakat. Nah, tadi saya sudah komunikasi juga dengan Ibu BK, memang di saat ini masyarakat belum ada yang memberikan laporan, tapi saya sebagai pimpinan Dewan tentunya punya tanggung jawab moral untuk anggota yang bersangkutan, sehingga saya menginstruksikan kepada Badan Kehormatan untuk segera melakukan penyidikan, verifikasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan, karena kita tahu bersama juga Partai Golkar telah memberikan sanksi yang bersangkutan telah dicopot untuk jabatan Ketua Harian. Saya kira dari saya sebagai pimpinan Dewan tentunya merekomendasi kepada Badan Kehormatan, dan Badan Kehormatan akan menindaklanjuti untuk melakukan penyidikan, verifikasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Baik, Pak Andi, sejauh ini kapan dijadwalkan Badan Kehormatan Dewan akan memeriksa yang bersangkutan? Sesegera mungkin, ya, as soon as possible. Baik, sejauh ini video ini sangat viral di masyarakat, di media sosial pun viral. Apakah sudah ada mungkin komplain dari sesama anggota Dewan terkait hal ini, Pak Andi? Ya. Dari ini kan beredar seluruh, bukan cuma seputaran Sulawesi Utara. Ya. Ini sudah secara nasional beredarnya berita ini.
Dan kita tentunya sesama anggota Dewan prihatin dengan kejadian ini, ya. Dan sebagai anggota Dewan, kita tentunya tidak harapkan terjadi yang demikian. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita di lembaga terhormat ini untuk menjaga etika dan moral, karena kita adalah representatif dari masyarakat yang kita wakili. Tentunya ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, anggota Dewan yang disebut anggota Dewan yang terhormat. Demikian. Baik, Pak Andi, jika memang terbukti yang bersangkutan ini berinisial JAK, terbukti menyeret istrinya yang berada di kap mobil sejauh sekitar 20 meter, apa kemungkinan hukuman yang bakal ia terima? Nah, itu yang seperti saya katakan tadi, sesuai dengan tatib kita, hukumannya bisa teguran lisan, tulisan, atau pemberhentian dari pimpinan alat kelengkapan Dewan. Dalam ini yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Dewan Provinsi Sulawesi Utara, atau pemberhentian secara permanen. Dan ini kita tentunya melibatkan partai dari beliau yang mengusung beliau, dan kita tahu bersama bahwa partai sudah memberikan sanksi, dan kita lagi menunggu juga, kita akan rapatkan bersama karena ini kan harus komprehensif penyelidikannya untuk kita menjatuhkan hukuman bagi yang bersangkutan. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Andi Silangen, Ketua DPRD Sulawesi Utara. Kita tunggu kelanjutan kasusnya. Dan pemirsa, usai jeda, Raffi Ahmad divaksin kedua, tapi saat ini pengadilan Depok tetap menjalankan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda dan azan maghrib.